gate. Baik, tamu undangan sekalian dan juga real fans yang kami sayangi, KRL seri Jalita 8500 ini dibuat pada tahun 1975 sampai dengan 1987 dan didatangkan pertama kali ke Indonesia sebanyak 8 rangkaian pada tahun 2006 sampai dengan 2009. Lalu kemudian kisah tentang KRL 8500 ini berlanjut di tahun 2009 dengan nomor 8613F yang kemudian kita kenal bersama KRL 8500 ini dengan Jalita. Sangat ikonik sekali liverinya dan ini juga merupakan titik awal perjalanan sejarah KAI Komuter sebagai perusahaan angkutan massal. Hari ini bersama-sama kita akan melepas purna tugaskan Jalita atau KRL Jalita yang penuh sejarah. Jika rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian masih ingin melihat KRL Jalita ini, masih ada kesempatan untuk mengunjungi KRL Jalita ini, melihat juga mini museum di dalamnya. Mulai tanggal 10 November kemarin sampai dengan 16 November mendatang, KRL Jalita masih dapat dilihat di stasiun Jakarta Kota. Jadi silahkan ajak keluarga, sahabat, teman terdekat untuk mungkin mengucapkan pisah terakhir kalinya kepada KRL Jalita. Tentu ini istimewa sekali pada siang hari ini, pagi jelang siang hari ini. Untuk terakhir kalinya kita mungkin masih akan melihat ya KRL Jalita dan kita juga akan mengucap pisah walaupun sampai tanggal 16 November mendatang kita masih bisa berkunjung ke dalam mini museum di dalam dan bernostalgia kisah-kisah di dalam. Kembali ingin kami bercerita tentang KRL seri Jalita 8500 tadi, bahwa memang KRL seri Jalita 8500 ini dibuat pada tahun 1975 sampai dengan 1987 dan didatangkan pertama kali ke Indonesia sebanyak 8 rangkaian pada tahun 2006 sampai dengan 2009. Lalu kemudian di tahun 2009 KRL 8500 ini dengan nomor 8613F dikenal dengan Jalita. Ikonik sekali liverinya. Kemudian Komuter sebagai perusahaan angkutan massal. Kembali kami ingin mengundang seluruh masyarakat, teman-teman rail fans atau teman-teman pecinta sejarah kereta api, kami persilahkan untuk mengunjungi dan melihat mini museum di dalam kereta Jalita. Purna tugasan KRL seri 203 akan kami pandu dalam hitungan. Baik, mohon berkenan untuk Bapak Asdo Atri Fianto dan juga Bapak Bro Rizal untuk berkenan membunyikan semboyan 35 sekaligus juga dilanjutkan dengan menutup tirai sebagai simbol pelepas purna tugasan KRL seri 203 dan pembunyian semboyan 35 akan dilakukan dalam hitungan 3, 2, 1.
sangat cerdas dan berkualitas tersebut. Wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari rekan-rekan media yang memiliki football ini luar biasa ya Pak. Di laksanaannya Jelita 203 dan 7000 ini merupakan masa pensiunnya dari KRL. Dan hari ini di depan teman-teman semua rekan-rekan media sudah berdiri para direksi dari KRL dan ini konferensi sekretari kami Ibu Kari Tangan dan ada Pak Maes sama Ketua IRPS. Dan hari ini akan disampaikan seperti apa sih kegiatan tujuannya apa, bagaimana kami bisa mengapresiasi dari KRL yang sudah lebih dari puluhan tahun memberikan mengantarkan penumpang ke tujuannya. Terima kasih kami sampaikan kepada Jelita tanpa membuang-buang waktu yang seperti. Baik, terima kasih Pak Eda. Rekan-rekan KRL Fan yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Jadi hari ini acara ini sudah kita rencanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Karena ada beberapa seri yang berdekatan lasrannya. Oleh karena itu kita memutuskan untuk kita adakan di seri terakhir, ya, seri terakhir 8.500 yang jatuh lasran pada hari ini 11 November 2025, sehingga di tahun ini ada 3 seri 203, ya 203, 7.000 dan 8.500 yang sudah selesai masa tugasnya. Rata-rata usianya di 50 sampai 55 tahun, di mana kereta ini didatangkan sudah tidak baru ke Indonesia. Rata-rata usianya di usia 20 sampai 25 tahun. Kenapa operator tidak boleh mengoperasikan keretanya di atas 25 tahun? Ya, jadi walaupun kondisinya masih baik, ya artinya itu sudah menjadi peraturan di negaranya. Oleh karena itu pada saat itu kita di Indonesia berinisiasi untuk memanfaatkan ya kereta-kereta yang masih fit, masih bagus untuk mendukung perkereta-apian khususnya perkotaan yang ada di Jabodetabek. Dan terbukti dengan sistem perawatan yang baik, dukungan dari pemerintah Jepang, kita masih bisa merawat 15 sampai 20 tahun. Ya, ini bukti ada di depan rekan-rekan semua, dan setiap hari kita menggunakan KRL ini. Dan sekarang pada waktunya seri-seri ini harus
punah. Ya, kita tinggal memiliki seri 205 ini kita kerjasama dengan pemerintah Jepang dengan CRTM, Japan Railway Teknologi Teknik Maintenance ya, Jepang, supaya usianya masih bisa kita perpanjang 10 sampai 15 tahun dengan jaminan ketersediaan suku cadang. Ya. Dan kenapa 3 seri ini kita harus pensiunkan? Selain usia, juga suku cadangnya sudah tidak tersedia di pasar, sudah obsolete, sudah discontinue, sudah tidak diproduksi lagi. Ini untuk menjaga keselamatan dan performance, kita harus pensiunkan kereta-kereta 3 seri tersebut. Mungkin itu rekan-rekan sekalian yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan ini bukti penghargaan kita ya pada pahlawan transportasi urban di Jabodetabek, di mana pada saat kita reformasi mulai menertibkan, mulai melaksanakan bagaimana cara bertransportasi yang baik. Ada beberapa rangkaian kereta yang AC dengan performa yang masih cukup bagus saat itu bisa mendukung tertibnya pengguna maupun sistem perkeretaapian yang ada di Jabodetabek, dan berkat dukungan semua. Terima kasih, cukup dari saya, dari Dirjen Koneksi ada teman. Jadi ini bukti bahwa ini acara yang tidak ingin kita lewatkan, dan ini acara yang penting. Kita hadir semua direksi KC, ya, dari mulai Pak Dirop, Pak Dirtek, Pak Direktur Keuangan, saya sendiri, dan Bu Korsek, ya, dan timnya, dan tidak lupa penguasa wilayah, ada Pak KS. Karena kalau tidak diizinkan Pak KS, kita nggak bisa bikin acara di sini. Oke, pemangku wilayah. Terima kasih Pak KS, Pak Tarmuti, dan special thanks untuk teman-teman IRPS dan seluruh relvan upaya keras untuk menyukseskan acara pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada yang jawab? Oke, baik. Kami batasi dulu 3 pertanyaan kepada teman-teman rekan-rekan media. Akan diistirahatkan selamanya di Depo Depok. Selamat tinggal JR 203. Selamat tinggal. Selamat istirahat ya di Depo Depok. Alamak. CL Tambun jarang. Itu juga Tambun jarang. Ada yang tiba-tiba Bekasi lanjut ke Tambun. Lah,
Kayak masinis. Bukan. Kayak masinis. No. Iya. Tugas biasa itu. Yang main museum. Itu yang di Juanda ya Pak itu. Ingat juga ya. Gue pengen masuk di Juanda, nggak boleh waktu itu aja. Nggak tahu. Aduh, sebentar gue ulangin. Juanda harus punya banyak. Selanjutnya tujuan pulang masih tersedia di jalur 11. Selanjutnya tujuan libur masih tersedia di jalur 11. Mereka 13 8 kait 8 kereta. Serta kami informasikan di jalur 7 masih tersedia komponen tujuan Tanjung Priok berangkat pada pukul 18.